Saya akan menjelaskan teori ketimpangan struktural. Ketimpangan struktural merupakan salah satu teori penting dalam sosiologi modern yang menjelaskan bagaimana kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik terbentuk serta bertahan bukan karena kelemahan individu, melainkan karena cara sistem sosial dan institusi masyarakat bekerja. Pandangan ini menekankan bahwa ketimpangan tidak muncul secara kebetulan, melainkan sebagai hasil dari mekanisme sosial dan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok lain secara sistematis terpinggirkan. Mmm, Teori ini berangkat dari, asumsi bahwa distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan dalam masyarakat tidak pernah berlangsung secara adil atau merata. Struktur sosial dibangun sedemikian rupa sehingga sebagian kelompok memperoleh posisi dominan, sedangkan kelompok lainnya ditempatkan pada posisi yang lebih lemah. Dengan kata lain, ketimpangan adalah hasil dari desain sosial yang mempertahankan hierarki sosial dalam jangka panjang. Karena berangsur terus-menerus dan terselubung dalam praktik sehari-hari, kondisi ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar, dan sulit didasari oleh masyarakat yang luas. Ketimpangan struktural dapat diamati dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat. Di bidang ekonomi, sistem pasar kerja, upah, dan akses terhadap modal seringkali menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi. Mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi kuat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan jaringan bisnis yang luas. Sebaliknya, kelompok ekonomi lemah cenderung terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan rendah serta tanpa perlindungan sosial yang memadai. Di bidang pendidikan, ketimpangan terlihat dari perbedaan kualitas sekolah, sarana pembelajaran, serta kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses terhadap fasilitas belajar yang lebih baik, lingkungan yang mendukung, dan koneksi sosial yang membuka peluang karir di masa depan. Sementara itu, anak-anak dari keluarga miskin harus berjuang keras melawan keterbatasan yang menumpuk sejak dini. Dalam bidang politik, ketimpangan struktural tercermin dari tidak meratanya akses terhadap kekuasaan dan kebijakan publik. Kelompok elit dengan sumber daya besar memiliki kemampuan lebih untuk memengaruhi arah kebijakan, mendanai kampanye politik, atau membentuk opini publik melalui media. Akibatnya, suara kelompok marginal seringkali tidak terdengar, dan kebijakan publik lebih banyak berpihak pada kepentingan segelintir orang. Ada 3 mekanisme utama yang membuat ketimpangan ini terus bertahan. Pertama, diskriminasi institusional, yakini kebijakan atau praktik birokrasi yang tampak netral namun menghasilkan dampak yang timpang. Misalnya, sistem zonasi pendidikan yang seolah adil, tetapi dalam praktiknya justru memperkuat pemisahan sosial berdasarkan kelas ekonomi. Kedua, akumulasi keluarga di mana hambatan-hambatan yang dialami seorang sejak kecil akan menumpuk dan menimbulkan kesenjangan besar di masa dewasa. Yang ketiga, penutupan sosial, yaitu strategi kelompok berkuasa untuk mempertahankan privilege mereka, baik melalui sertifikasi yang berlebihan, jaringan eksklusif maupun kriteria seleksi yang tidak relevan dengan kompetensi kerja. Selain itu, teori ini juga mementingkan pentingnya memahami bahwa bentuk-bentuk ketimpangan tidak berdiri sendiri, mereka saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Sebuah konsep yang dikenal sebagai interseksionalitas, seseorang dapat mengalami diskriminasi berlapis karena kombinasi identitas sosialnya, seperti kelas, ras, jenis kelamin, atau intensitas. Pengalaman seseorang perempuan miskin di perdesaan tentu berbeda dengan perempuan kelas menengah di perkotaan. Salah satu contoh nyata dari ketimpangan struktural dapat ditemukan pada kesenjangan antara kota dan desa. Pembangunan yang berpusat di wilayah perkotaan menyebabkan distribusi fasilitas publik menjadi tidak merata. Di kota, masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, jaringan transportasi, dan infrastruktur digital. Sebaliknya, masyarakat desa seringkali menghadapi keterbatasan dalam semua aspek tersebut. Anak-anak desa belajar di sekolah dengan fasilitas terbatas, tenaga medis sulit dijangkau, dan akses internet yang lambat menghambat mereka untuk bersaing dalam ekonomi modern. Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Ketika peluang pendidikan terbatas, kesempatan kerja juga menjadi sempit, yang pada akhirnya memperkuat jurang ketimpangan antar wilayah. Fenomena urbanisasi yang didorong oleh keterbatasan lapangan kerja di desa justru memperparah situasi ini, karena daerah pedesaan kehilangan sumber daya manusia muda dan produktifnya. Jika ketimpangan
bersifat struktural, maka solusinya pun harus bersifat struktural. Bantuan sementara atau perubahan perilaku individu tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Diperlukan transformasi sistemik dalam cara negara membagi sumber daya dan peluang. Ini dapat diwujudkan melalui kebijakan seperti desentralisasi kekuasaan, pemerataan anggaran pembangunan, investasi jangka panjang di sektor pedesaan, pendidikan inklusif, serta kebijakan redistribusi ekonomi yang adil. Tujuannya bukan hanya agar semua orang dapat bersaing dalam sistem yang timpang, melainkan untuk mengubah sistem itu sendiri agar lebih setara dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, teori ketimpangan struktural mengingatkan kita bahwa keadilan sosial tidak akan tercapai hanya melalui niat baik atau kerja keras individu, melainkan melalui perubahan sistem yang mendalam. Hanya dengan membenahi struktur sosial, ekonomi, dan politik, masyarakat dapat bergerak menuju tatanan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua.